Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Sebelumnya, mari kita doa menurut kepercayaan masing-masing untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Ya, doa selesai. Oke. Oke, anak-anak hari ini kita mau belajar apa, Pak? Oke. Nah, hari ini sebenarnya review dari pembelajaran yang ada di yang ada di Google Classroom kemarin. Nah, kemarin kita belajar tentang jurnal khusus. Nah, agak ribet sebenarnya. Kalau kita ngobrolin, saya kasih modul, saya kasih video, mungkin kalian agak susah atau jenuh atau apa. Saya yakin itu. Nah, hari ini kita coba buat, ayo kita buat pertemuan buat menjelaskan tentang jurnal khusus. Nah, sebenarnya jurnal khusus gampang banget. Jurnal khusus sekali gampang banget. Lebih mudah dari jurnal umum. Sekali lagi, lebih mudah dari jurnal umum. Nah, apa sih Pak jurnal khusus? Nah, bedanya apa sama jurnal umum? Oke. Nah, kita bahas sekarang ya. Nah, kita bahas di sini. Saya skip dulu. Nah, jurnal khusus itu apa? Jurnal umum itu apa? Nah, kita sebelumnya belajar tentang jurnal umum. Nah, jurnal umum adalah jurnal yang mencatat transaksi secara periodik. Artinya per kejadian kita catat gitu. Nah, sedangkan jurnal khusus itu adalah kumpulan dari jurnal-jurnal dalam satu transaksi satu jenis saja. Nah, contohnya apa? Nah, misalnya kalau saya mau beli secara kredit, nah pembelian dalam kreditnya itu disatukan jurnalnya di satu jurnal namanya jurnal khusus. Kalau jurnal umum kan kemarin pembelian ya di situ, store modal di situ, dan lain-lainnya di situ. Kalau di sini kalau jurnal khusus enggak, khusus buat beli pembelian secara kredit, pembelian secara tunai, kemudian ada penjualan secara kredit, ada penjualan secara tunai. Itu satu. Yang kedua, secara secara fisiknya, bisa dilihat di sini bahwa jurnal umum terdiri dari dua jalur, cuma debit dan kredit. Sedangkan jurnal khusus itu ada beberapa jalur. Kenapa? Nah, nanti kita bahas ya. Oke. Kemudian kalau nanti dipindah bukukan besar setiap kali transaksi. Nah, nanti kalau misalnya kita ngobrol tentang jurnal umum, biasanya catat transaksi di jurnal umum langsung masukkan ke buku besar, harusnya ya. Nah, selanjutnya, sedangkan kalau kita obrol tentang jurnal khusus, nanti terakhirnya aja yang diambil. Gitu. Misalnya per periodik, misalnya per bulan. Gitu. Nah, selanjutnya pencatatan. Semua jenis transaksi harus dicatat secara kronologis, sedangkan jurnal khusus hanya untuk transaksi khusus saja. Gitu. Yang tadi kalau untuk pembelian kredit ya di bagian jurnal pembelian dan sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu biar cepat. Kemudian pelaku pencatat dapat dilakukan oleh satu orang, sedangkan pelaku untuk jurnal khusus dilakukan beberapa orang. Jadi kenapa Pak? Oke, jawabannya ada di nomor 5. Jurnal umum biasanya digunakan untuk perusahaan kecil. Sedangkan jurnal khusus biasanya untuk perusahaan yang sudah besar. Nah, jadi kamu nanti belajar akuntansi nih, saya belajar akuntansi 4 tahun. Pas datang ke perusahaan, saya kok cuma megang aktiva aja, aset aja gitu. Terus saya cuma kenapa ngambil utang aja, kenapa saya ngurusin priva aja. Nah, itu yang disebut jurnal khusus. Oke. Nah, yang akan kita pelajari diantaranya jurnal khusus itu ada berapa Pak? Oke, jurnal khusus yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, kita bahas dari yang paling mudah saja. Kita membahas dari yang menurut saya paling mudah buat kita pelajari. Oke. Nah, yang pertama adalah jurnal pembelian. Di sini jurnal pembelian itu, nih, ada yang saya garis, saya buletin, terus saya kasih yang gede-gede. Ya. Coba, apa yuk itu yuk? Yang saya garis buletin tuh. Yuk. Nah, ayo, masih di mute yuk. Ayo yuk. Iya Pak, lupa. Rame-rame sama siapa?
Oh, Sama Om. Saya kayak anak kucing dilihat dari atas gitu. Gitu. Ayo, tadi saya bilang nih, ada yang saya coret gede banget tuh tadi. Apa? kredit. Kredit, oke. Jadi nanti kalau kamu beli barang, kalau kamu beli barang, terus belinya kredit. Kalau kredit artinya apa? Utang. Utang. Saya beli tapi belum bayar. Ya? Iya. Saya beli tapi belum bayar. Masuknya kemana? Ke jurnal? Masuknya Nah, pembelian. jurnal pembelian. Kalau saya beli barang tapi belum bayar. Saya beli barang terus belum bayar. Nanti masuknya kemana? Jurnal pembelian. Pembelian. Beda ya. Beli barang belum bayar. Masuknya mana? Jurnal pembelian. Pembelian. Beli barang. Siapa sih itu? Nah, pertanyaannya, kalau saya beli barang tapi sudah bayar, tunai ya. Kalau saya beli barang tapi sudah bayar, itu masuknya kemana? Jurnal pengeluaran kas. Jadi beda ya. Jadi beda. Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Saya beli barang tapi belum bayar, itu masuknya ke jurnal pembelian. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke ya. Lanjut. Sekarang kita bahas lagi. Nah, contoh transaksinya seperti apa, Pak? Nah, contoh transaksinya seperti apa? Nah, contoh transaksinya misalnya gini. Pada tanggal 1 Maret, nih ada tulisannya. Dibeli barang dari PT Agung. Nah, ada tulisan apa di sini? Dibeli, Pak. Ada tulisan apa nih yang saya tulis? Hah? Syarat pembayaran. Oke. Nah, ada tulisan syarat pembayaran. Kalau ada syarat pembayaran, si itu sudah pasti apa? Kredit. Masuk ke jurnal. Iya. Itu syarat. Berarti kredit. Kalau kredit baru masuk ke jurnal pembelian. Taruh sebentar ya. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Oh, sekarang? Sabar. Belum ngomong. Suaranya nggak ada, Pak. Sekarang? Udah kedengeran? Udah. Pak. Oh, kedengeran. Banget, Pak. Ini. Berarti nggak bisa pakai headset ya. Gini. Kalau saya beli barang, nih, dibeli, ada tulisan syarat, artinya pembelian secara kredit. Nah, masuknya kemana? Jurnal pembelian. Kemudian di sini ada tulisan dibeli secara kredit. Ini vulgar ya, langsung bleng gitu. Langsung wah gitu. Artinya dibeli secara kredit, dibeli kredit. Masuk ke jurnal pembelian. Kemudian di sini sama, Pak, perlengkapan aja. Terus kalau misalnya dibeli mobil, ada ininya lagi syarat pembayaran. Berarti juga sama jurnal pembelian, gitu ya. Pokoknya kalau dibeli ada tulisan kredit atau ada syarat pembayaran, masuknya ke jurnal pembelian. Sampai sini sudah? Sampai sini sudah? Oke ya? Sudah. Kedengeran? Oke. Sudah, Pak. Lanjut. Kita masuk ke cara pencatatannya. Nah, di sini bagaimana cara mencatatannya? Oke, pertanyaannya bagaimana cara mencatatnya? Di sini gampang. Pertama, kolom tanggal diisi tanggal jelas. Di sini ada tulisan 1 Maret. Oleh karena itu di sini ada tanggalnya diisi 1 Maret. Oh, di sini biasa 2000 tahun 2020. Maretnya berarti bulan Maret. Nah, pertanyaannya ini untuk apa? Oke, di sini kita garis bawahi. Yang pertama, kita beli apa? Beli apa kita? Barang dagang. Oke. Kalau kita beli barang dagangan, masuknya ke sini. Ke jalur yang ini. Ke pembelian. Nah, artinya ketika kita tidak membeli barang dagangan, enggak beli barang dagangan. Tidak dimasukkan di kolom pembelian.
Sampai situ? Ya. Kalau nggak beli barang dagangan, berarti masuknya bukan di kolom pembelian. Nah, kalau misalnya saya belinya yang lain, Pak. Nah, masuknya ke sini nih, ke serba-serbi. Nah, ini masih di kolom debit. Jadi ini kolom sama aja. Sebenarnya kolom debit sama kredit. Cuma di sini langsung ada tulisannya. Nah, di debitnya pembelian, ini tidak diisi, ini tidak diisi, ini tidak diisi. Masuknya kemana? Ke utang dagang. Kenapa? Saya beli barang dagangan, utang. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua ya, kita beli di sini misalnya, dibeli secara kredit perlengkapan. Kita beli apa? Kita beli apa? Perlengkapan. Perlengkapan. Pertanyaannya, ini barang dagangan atau bukan? Bukan. Bukan. Karena bukan Bukan. barang dagangan, tidak masuk ke kolom pembelian, tidak masuk ke kolom pembelian. Masukin ke mana? Pembelian. Serba-serbi, ditulis apa? Serbi. Perlengkapan. Perlengkapan. Nilainya berapa? Nilainya 200, tulis di sini 200. Di kreditnya berapa? Sama 100. kan? Yang di debitnya 200. Terus yang ini, kita beli apa? Mobil. Nah, karena mobil yang dibeli bukan barang dagangan, masuknya ke kolom serba-serbi nih. Ini kolom serba-serbi, masuk ke mobil. Akunnya namanya mobil. Saya beli apa? Saya beli perlengkapan. Saya beli apa? Mobil. Saya beli apa? Peralatan. Gitu aja. Di sini 300, sini 400. Sesuai apa nih? Sesuai. 100. Jadi intinya kalau ada transaksi dibeli secara kredit, berarti masuknya ke jurnal pembelian. Ya. Oh nih, udah yuk jangan diulang terus. Saya bingung jadinya. Oke. Nah, pertanyaannya lagi. Tadi kita udah bahas. Kalau misalnya Oke, 10 menit lagi kita ini ya. 10 menit lagi kita off dulu, bukan off dulu. 10 menit lagi pasti mati. Habis itu kita balik lagi ke link yang tadi, ya. Oke. Nah, Oke, Pak. bagaimana cara kita menjawab tugas yang dari Bapak kemarin? Nah, tugas yang kemarin kan gini ya, yang seperti ini ya. Tuh. Yang kayak gini kan? Iya. Cara menjawabnya gimana? Tanggal 1 masuk ke jurnal pembelian. Alasannya apa? Karena di sini ada kata-kata dibeli barang dagangan secara kredit. Kenapa kredit? Di sini ada apa? Syarat Pembayaran. Syarat Terus, kemudian yang tanggal 2 Maret masuk ke jurnal pembelian. Kenapa? Di sini ada kata dibeli. Kemudian dibelinya secara kredit. Karena dibeli secara kredit, maka dia masuk ke jurnal pembelian. Gak susah kan? Gak susah kan? Tidak susah kan? Oke, tidak susah. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak, ngerti. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal yang kedua. Jurnal umum yang kedua. Jurnal yang kedua, ya apa, Pak? Oke. Setelah ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan. Oke, di sini beda ya. Tadi pembelian, sekarang penjualan. Bedanya apa? Kalau tadi kita belinya secara kredit, yang ini belinya secara kredit juga. Yang tadi belinya kredit, sekarang kredit juga. Bedanya apa, Bapak? Bedanya adalah ini untuk mencatat apa? Penjualan barang dagangan. Khusus untuk penjualan barang dagangan. Kalau tadi kan saya beli mobil gitu ya. Saya beli ini. Masuknya ke jurnal pembelian. Nah, sekarang kalau saya jual barang dagangan, saya punya barang dagangan dong di rumah kan? Saya punya barang dagangan dong, berarti saya harus jual dong. Nah, ketika dijual masuknya ke jurnal khusus. Nah, jurnal khususnya apa? Nah, di sini jurnal khusus penjualan. Caranya seperti apa? Mudah lagi. Seperti apa? Kalau ada kata-kata dijual di sini. Ini ada kata-kata dijual kan? Nah, dijual. Kemudian ada syarat pembayaran. Dijual ada syarat pembayaran. Berarti itu masuk ke jurnal penjualan.
penjualan pasti. Atau di situ ada tulisan dijual secara kredit. Nah, itu masuk ke jurnal penjualan. Oke. Jualan. Bagaimana cara mencatatnya? Sama tanggalnya. Habis tanggalnya ada nomor faktur nggak? Ini Pak ada nomor faktur 021, masukkan nomor fakturnya. Toko Sumba Pak, dari mana yang beli siapa? Toko Sumba Pak. Syarat pembayarannya ada Pak. Repnya kosongkan. Rep itu dipakai buat nanti posting. Rep itu dipakai buat posting sekali lagi, bukan buat mencatat, buat posting, gitu ya. Ini nanti di posting udah harusnya udah tahu ya. Oke. Nah, piutang dagang dan penjualan. Jadi ini satu kolom ini, oke, kita lihat di sebelumnya. Di sini ada kolom debit, di sini ada kolom kredit. Ini beda banget nih, ya. Di sini tuh, wah berantakan banget nih, ada apa segala macam. Tapi di sini untuk jurnal penjualan itu debit kreditnya cuma satu kolom saja. Karena kenapa? Dia hanya mencatat satu transaksi saja, yaitu penjualan barang dan ya. Di sini 500. Nah, arti 500 di sini artinya adalah saya sudah jual ke toko Sumba. Oleh karena itu piutang dagangnya bertambah, penjualannya bertambah. Oke. Pertanyaannya, saya jual barang dagangan. Kenapa munculnya piutang dagang? Ada yang bisa jawab? Apa Pak tadi pertanyaan? Nah, nih, saya kan jual barang dagangan. Ya, Nak ya? Saya jual barang dagangan. Kenapa munculnya piutang dagang bukan kas? Ros? Karena Itu dilakukan Pak, penjualan kredit. secara kredit. Oke, sip. Gitu ya. Nah, Pembayarannya. Rossi ya. Karena dijualnya secara kredit, bukan piutang. Udah jelas ya? Iya. Oke, sip. Kasih. Nah, gitu, berarti memperhatikan. Oke. Karena dia dijualnya secara kredit, maka nanti piutangnya bertambah 500, penjualannya bertambah 500. Yang kedua juga sama di sini. Tanggal 6 Maret, tulis 6. Ada nomor fakturnya nggak? Ada nggak? Ada Pak. 022 nih. 022. Tadi di akhir, sekarang di depan. 022. Di siapa toko mana? Oh, ini ada toko Melati. Tulis toko Melati. Syarat pembayarannya ada? Oh, ada Pak. Syarat pembayarannya nih. Syarat pembayaran 1-1. Oke, masukkan. Kemudian jumlahnya berapa? 600. Ini 600. Sampai sini ada pertanyaan? Masa nggak ada? Ini yang agak repot kan jurnal pembelian ya? Pembelian Nih, yang agak repot kan jurnal pembelian ya? Udah saya kerjain. Gitu kan ya? Nah, saya nanya nih. Saya nanya benar-benar nih. Nisa mana Nisa? Nisa yuk. Nisa yuk. Kenapa Pak? Oke, Iya, Nisa iya. yuk. Kalau saya nih beli mobil, saya beli mobil tunai, masuknya ke jurnal apa? Jurnal pembelian. Jurnal. Oke, kita bahas ya. Saya beli barang secara tunai, masuk ke pembelian? Enggak. Enggak ya. Kenapa? Yang masuk ke jurnal pembelian hanya apa? Hanya yang dibeli secara kredit. Oke, yang masuk ke jurnal pembelian cuma yang kredit, yang tunai nggak masuk. Oke. Kalau sekarang saya tanya lagi, yuk, kalau saya jual barang, tapi orang lain belum bayar ke saya beli barang, saya jual barang ke Ayu, tapi Ayu belum bayar, masuknya ke jurnal apa Yuk? Jurnal penjualan. Kenapa masuk ke jurnal penjualan? Karena orang lain punya hutang ke saya. Oke, karena dia belum bayar. Makanya dia masuk ke jurnal penjualan. Simple ya. Harusnya mudah ya. Oke. Oke. Harusnya simple ya, mudah tuh. Ayo ngerti. Pasti jawab. Kan enak gitu. Nggak susah kan? Cara menjurnalnya seperti ini. Ini ada di sini. Gitu kan ya. Contohnya ada. Nanti dibagi sama Bapak. PowerPoint-nya Bapak bagi, videonya Bapak bagi. Oke, selanjutnya. Oh, udah. Kayaknya 2 menit nih. Oke. Nah, biar gampang,
biar gampang. Ini kan tinggal 2 menit lagi tanggung nih ya. Semuanya saya keluar dulu. Sudah di screenshot Kita matiin dulu. Balik lagi ke linknya ya. Oke. Oke Pak, oke Pak. Saya matiin nih. Jangan close. Kalau close kamu nggak akan ini. Kalau close kamu nggak akan bisa masuk lagi soalnya. Meeting control. Stop share dulu. Share. Stop